Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Lutfiana sebagai moderator akan memandu kegiatan presentasi kelompok 1 yang berjudul Metode Transportasi. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Ubaidillah yang akan membacakan set pertama. Yang kedua, Mas Zainuddin yang akan membacakan set kedua. Yang ketiga, Anindus Rening Praja akan membacakan set ketiga. Yang keempat, Rizka Mutafi akan membacakan set keempat. Yang kelima, Resya pertama akan membacakan set kelima. Yang keenam, Deni Lutfiana sebagai moderator. Yang ketujuh, Dina Utaminingrum akan membacakan set ke-6. Yang ke-8, Endro akan membacakan set ke-7. Dan yang terakhir, Fahri Ardiansyah akan membacakan set ke-8. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada para pemaparan materi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah dari kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang pertemuan 10, yaitu 1. Vogel Approximation Method atau PAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran untuk penentuan biaya optimum dari sebuah perusahaan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah dalam metode PAM. Yang pertama, hitung selisih dari dua biaya terkecil. Yang kedua, pilih selisih dengan nilai terbesar. Yang ketiga, isi kolom yang memiliki biaya transportasi terkecil. Yang keempat, baris atau kolom yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Yang kelima, ulangi langkah 1, 2, 3, dan 4. Adapun tujuan dari jalur ini untuk mempertahankan kendala penawaran dari permintaan sambil dilakukan alokasi ulang barang ke suatu kotak kosong. Semua variabel non-basis atau kotak kosong dievaluasi dengan cara yang sama sampai semua sudah terpenuhi. Terima kasih, dilanjut. Ya, selanjutnya kelebihan dan kelemahan. Kelebihan metode FAM, yang pertama, metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi biaya transportasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Yang kedua, hasil analisa dari metode ini sudah sangat optimal dan mendekati optimal. Kelemahan metode FAM yang pertama, proses interaksi lebih rumit. Yang kedua, pada metode FAM adalah setelah semua produk telah dialokasikan, harus menguji sel bukan basis apakah sudah memiliki nilai sama dengan 0. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa total biaya benar-benar minimum. Masuk slide selanjutnya. Jika menggunakan model transportasi, maka total ongkos kirim yang dihasilkan dengan metode VAM dapat dilihat seperti di bawah ini. Contoh soal bisa teman-teman lihat penyelesaiannya. Langkah 1, dengan mengikuti langkah-langkah pengerjaan metode VAM, hasilnya sebagai berikut, yaitu mencari selisih dari dua biaya terendah. Tabel kedua, penyelesaian metode FAM langkah kedua. Penyelesaian langkah kedua memilih dari hasil selisih dua terkecil, yaitu 3, 5, 9, 5, 5, dan 2. Yang paling besar dalam hal ini adalah nilai 9, yang terletak pada garis ketiga dan kolom ketiga, yaitu gudang C ke pabrik R, dengan memilih biaya terendah C dikurang Q. Lalu di sini ada tabel contoh lagi. Saya akan bacakan keterangannya. Biaya transportasi sama dengan 10 dikali 50 ditambah 5 dikali 60 ditambah 8 dikali 30 ditambah 15 kali 50 ditambah 10 kali 10 sama dengan 1890 optimal. Lalu ada lagi langkah 1, menentukan selisih dari dua biaya terkecil. Mengambil nilai paling besar dari selisih tersebut pada kasus ini adalah nilai 8 ada pada kolom B, sehingga pengalokasian dilakukan pada kolom A pada sel yang memiliki biaya terkecil. Dalam hal ini adalah 2B seperti hasil tabel di bawah ini. Nah, untuk slide selanjutnya, selisih paling besar pada tahapan selanjutnya adalah 12, ada pada baris pertama. Sehingga pengalokasian dilakukan pada kolom 1 pada sel yang memiliki biaya terkecil. Dalam hal ini adalah pada 1A. Hasilnya pada tabel di bawah ini, bisa kita sama-sama lihat. Lalu untuk selisih paling besar pada tahapan selanjutnya adalah 19, ada pada baris ketiga. Sehingga pengalokasian dilakukan pada baris tersebut, yaitu pada sel yang memiliki biaya terkecil. Dalam hal ini adalah pada 3C.
Hasilnya pada tabel di bawah ini. Bisa kita sama-sama lihat. Lalu karena sel yang kosong masih memungkinkan harus diisi tinggal 1, 3C tidak perlu lagi mencari selisih, tapi tinggal diisi sesuai dengan nilai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan data tabel di atas, sehingga biaya transportasi didapat 5.000 dikali 8 ditambah 1.000 dikali 10 ditambah 7.000 dikali 7 ditambah 2.000 dikali 19 sama dengan 40.000 ditambah 10.000 ditambah 49.000 ditambah 38.000, dan hasil yang didapatkan adalah 137.000. Oke, kembali ke moderator, Kak Deden Lutfiana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf apabila dalam presentasi ini banyak kekurangan, dan mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.